Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam program acara Good News for You. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahagia sekali kita jumpa lagi pada saat ini dan kita akan segera merenungkan firman Tuhan dengan tema apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Sebelum kita lanjut dengan mendengarkan renungan firman, kita akan mendengarkan satu pujian, satu lagu yang akan disampaikan oleh Ibu Feni Poli. Mari kita saksikan bersama. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Dia yang Maha Tahu isi hatimu. Benarkah engkau, benarkah engkau mengasihi Dia? Sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada kepada Tuhan. Kasihi Dia, kasihi Dia sepenuh hatimu. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Jawablah itu di hadapannya. Dia yang Maha Tahu isi hatimu. Benarkah engkau, benarkah engkau mengasihi Dia? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan.
bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan, kasihi Dia, kasihi Dia sepenuh hatimu. Mengakulah kepada Tuhan, kasihi Dia, kasihi Dia sepenuh hatimu. Kasihi Dia, kasihi Dia sepenuh hatimu. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ataukah hanya di bibir saja, ataukah hanya ucapan bibir saja, tetapi di hati kita lain? Saudara-saudara, jika benar kita ini mengasihi Tuhan, maka kita bukan hanya mengungkapkannya sekedar di bibir, tetapi kita mengasihi Tuhan dengan mengekspresikannya melalui perilaku dan perbuatan kita. Jika tidak, maka kita seperti bangsa Israel yang ditegur Tuhan. Mengapa mereka ditegur oleh Tuhan, saudara-saudara? Ya, karena hati mereka jauh dari Tuhan. Tetapi secara formalitas mereka beribadah. Mereka memuji Tuhan. Tapi mereka hanya formalitas dengan bibirnya saja, dengan mulutnya saja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu dalam Yesaya pasal 29 ayat 13, di sana Tuhan berfirman, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, kata Tuhan. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Mereka tidak mencintai Tuhan dari hati mereka. Mereka hanya kebiasaan saja. Padahal hatinya menjauh daripadaku, kata Tuhan, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Itulah kerinduan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau kita mencintai Dia dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya, jika benar kita mencintai Tuhan, maka kita perlu menunjukkan buktinya bahwa kita ini mengasihi Tuhan atau tidak. Kita perlu mengekspresikan sesuatu yang membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Ya. Yaitu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebagai bukti bahwa kita ini mencintai Tuhan, kita mau melakukan firman-Nya. Oleh sebab itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 di sana Tuhan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi siapakah yang mengasihi Tuhan? Yaitu mereka yang memegang perintah Tuhan dan yang melakukannya. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan di bibir. Bukan sekedar beribadah. Kelihatan rohani di gereja. Tetapi di luar tidak. Tapi Tuhan mau dimanapun kita berada. Entah itu kita di gereja, entah itu kita dalam pekerjaan kita, entah itu dalam kehidupan pergaulan kita. Dimanapun kita berada setiap saat. Tuhan mau kita mencintai Dia. Dan salah satu buktinya adalah kita memegang firman-Nya dan melakukan firman Tuhan. Dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan berkata, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara luar biasa. Jadi kalau kita cinta Dia, oh Bapa di surga juga akan menyatakan cintanya yang besar itu dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga akan mengasihi kita. Jadi betapa indahnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk hal ini ada suatu ilustrasi. Suatu hari, seorang petani berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu ia berkata kepada istrinya bahwa nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, beberapa hari pun berlalu dan tibalah waktunya bagi induk sapi tersebut untuk melahirkan. Ternyata luar biasa saudara-saudara, induk sapi tersebut melahirkan 2 ekor anak sapi. Tetapi petani itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir-pikir, anak sapi yang manakah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan? Ketika istrinya menanyakan hal itu, ia pun menjawab, biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar terlebih dahulu.
Setelah mereka cukup besar, barulah akan kuputuskan anak sapi mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Seminggu kemudian, daerah itu diserang wabah penyakit ternak yang luar biasa, sehingga salah satu dari kedua anak sapi itu tidak bisa diselamatkan lagi, karena dia terjangkit oleh penyakit tersebut, dan akhirnya anak sapi itu mati, saudara-saudara. Ketika petani itu mendapati bahwa anak sapinya itu mati, ia segera keluar kandang dan lari menuju rumahnya serta berkata kepada istrinya, "Bu, aku baru saja dari kandang dan kudapati bahwa sapinya Tuhan mati." Istrinya keheranan dan bertanya, "Apa? Sapinya Tuhan? Bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak kau persembahkan bagi Tuhan?" Petani itu pun menjawab, saudara-saudara, "Ya, kemarin memang belum kuputuskan. Tetapi tadi ketika aku berada di kandang tersebut, telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapinya Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa seringnya kita juga berlaku seperti itu. Kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika berada dalam kondisi yang buruk dan sengsara, kita datang kepada Tuhan dan menyatakan bahwa aku mencintai Engkau. Akan tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang baik dan menyenangkan, kita pergi dan melupakan Tuhan. Kita, saudara, sering mengambil yang terbaik bagi diri kita sendiri dan menyerahkan kepada Tuhan hal yang tidak baik dan yang buruk, saudara-saudara. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu marilah kita merenungkan kembali kebesaran kasih Tuhan yang luar biasa. Kebesaran kasih-Nya yang luar biasa dalam rangka menyelamatkan kita dari dosa. Bayangkan Tuhan, Bapa di surga memberikan putranya yang sangat Ia kasihi. Dia rela korbankan. Bapa rela korbankan mati tersalib dengan penuh kehinaan demi membebaskan kita dari murka dan hukuman Allah. Oh, Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa Tuhan itu, saudara-saudara. Demi membebaskan kita dari murka dan hukuman Allah yang dahsyat. Yesus rela merendahkan dirinya, menjelma menjadi manusia, dan mati secara terhina di atas kayu salib, untuk menebus segala dosa kita, supaya kita tidak masuk neraka kekal selama-lamanya, tapi kita beroleh hidup kekal selama-lamanya, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara, Allah telah mengaruniakan anugerah-Nya yang sedemikian besar kepada kita. Dia telah mengaruniakan kasih-Nya yang besar, tak ternilai, saudara, dari emas dan perak dunia ini. Kekayaan dunia ini. Harganya begitu mahal, saudara-saudara. Apa yang Tuhan berikan tak ternilai bagi kita. Begitu luar biasa kasih-Nya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, mengapa kita selama ini hanya bersandiwara? Mengapa kita selama ini hanya di bibir saja? Mengapa kita tidak menyadari akan kasih Tuhan ini? Oh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya terlalu percaya. Jika kita semuanya benar-benar menyadari akan anugerah Tuhan yang sedemikian besar kepada kita, di mana Dia telah rela, dengan rela hati mempersembahkan hidupnya bagi kita semua. Maka saya percaya jika kita menyadari ini, kita tidak akan segan-segan menyerahkan seluruhnya bagi Tuhan. Kita tidak akan segan-segan menyerahkan seluruhnya bagi Tuhan, menjadi miliknya, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara-saudara sadarilah akan kasih Tuhan yang besar pada kita. Biar dengan kesadaran ini, dengan kita memahami dan menyadari betapa besar kasih Tuhan itu akan mendorong kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Ya, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, buktikan kasih-Mu kepada Tuhan. Dia telah memberi yang terbaik. Buktikan kasih-Mu. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapan. Dan bukan hanya sekedar ucapan yang keluar dari bibir kita. Mari saudara, di hadapan manusia kita bisa bersandiwara. Tapi kepada Tuhan, jangan. Dia tahu hidup kita. Sekali lagi saya menyatakan bahwa Dia mencintaimu, saudara-saudara. Yesus mengasihimu. Oleh sebab itu, mari kita cinta Dia. Dengan mau mengabdi kepadanya. Dengan mau melakukan firman. Dengan mau menginjil, melayani Tuhan. Dengan memberikan hidup kita intim dengan Dia setiap hari. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi saudara. Sehingga saudara menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengalami kelimpahan kasih Tuhan. Kasih Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.